Susilo Bambang Yudhoyono memuji pidato Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait Gaza di Forum Shangri-La Dialog 2024. Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara mengundurkan diri. Presiden Joko Widodo tunjuk Basuki Hadimulyono jadi PLT Kepala Otorita IKN. Tak gunakan visa haji, 24 WNI diamankan sedangkan 22 dideportasi, sementara 2 lainnya ditahan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Dewi. Selamat malam, Andi. Gimana nih Andi kabarnya? Alhamdulillah baik. Dewi bagaimana kabarnya? Luar biasa hari ini. Luar biasa malam hari ini malam kita hari siap ini ya. menyapa pemirsa yang ada di rumah yang sedang beristirahat atau baru pulang dari kantor. Betul, tepatnya. capek-capek pulang dari kantor menyaksikan Sinpo TV. Kita sudah menyiapkan berbagai informasi yang tentunya ini wajib Anda ketahui. Dengan informasi yang sangat penting tepatnya Betul. untuk diketahui. Dan seperti tadi yang kita sampaikan bahwa di mana presiden terpilih sudah dipuji dari presiden sebelumnya ya, presiden ke-6 Bambang Susilo Bambang Yudhoyono terkait tentang speech dari Prabowo Subianto nih di Dialog Forum Internasional. Ini menyampaikan bahwa terkait dengan situasi yang ada di Gaza ini memang kita juga tengah menyoroti terkait dengan tragedi yang terjadi di sana. Ini bukan lagi pembantaian tapi lebih ke genosida. Ingin membumi hanguskan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Benar, itu menjadi perhatian banget sama kita juga Indonesia yang selalu menjadi garda terdepan lebih tepatnya. Dan juga ada informasi bahwa terkait tentang IKN nih. Siapa yang sudah siap untuk pindah? Nah, ini kepalanya diusulkan sudah mengundurkan diri. Namun nah, sudah ini yang menjadi tanda tanya, kenapa nih kepala IKN di detik-detik mau 17 Agustus yang tinggal berapa bulan lagi, ini malah mengundurkan diri. Ini yang menjadi pertanyaan untuk kita semua tentunya. Dan memang ini kebijakannya atau keputusannya sudah ditandatangani Presiden juga. Betul. Dan informasi lainnya tentang peristiwa dan kejadian lainnya yang sangat penting, informasi ini akan kami sampaikan bersama saya Dewi Manik. Dan saya Andi Rezali, kita jelang menyapa malam Sinpo TV. Kita awali menyapa malam kali ini pemirsa dengan Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menyoroti dinamika konflik yang masih terjadi di Gaza, Palestina. Dan ia menyerukan adanya gencatan senjata sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik. Hal itu disampaikan Prabowo Subianto saat menjadi pembicara di acara IISS Shangri-La Dialog ke-21 di Singapura. Dalam pidatonya, Prabowo turut menyampaikan usulan gencatan senjata yang baru-baru ini juga disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Selain itu, Prabowo menyebut bahwa banyak pihak yang mendorong agar terjadinya solusi dua negara ataupun two-state solution sebagai langkah nyata lainnya untuk menciptakan perdamaian dan keamanan Israel serta Palestina. Maka dari itu, Indonesia terus berkomitmen dengan berupaya menyediakan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan, baik untuk Gaza ataupun yang diminta oleh PBB. The most recent announcement by President Biden of the United States of America on comprehensive proposals for a ceasefire in Gaza. Although we have to further study the details of this proposal put forward and announced by President Biden, we do view this proposal as an important right step in the direction that we have to go. We view this as an important step forward. We are very pleased of news reports that representatives of Hamas has also voiced a positive response to these proposals. I would like also to express today Indonesia's commitment to support a comprehensive and permanent ceasefire as an important step towards a real and lasting solution
towards real peace between Israel and Palestine. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya Andi dan juga pemirsa, ini masih berkaitan tentang presiden terpilih di mana presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini memuji pidato Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto di Forum Shangri-La Dialog 2024 di Singapura. SBY menilai komitmen Prabowo soal Palestina menunjukkan inisiatif pemimpin Indonesia untuk ikut mengatasi peperangan di Gaza. Hal ini disampaikan SBY melalui akun X resminya @sbyudhoyono. SBY menilai komitmen Prabowo soal Palestina direspon positif banyak kalangan. Dalam cuitannya, SBY mengungkapkan pernyataan Prabowo yang mendapatkan dukungan, yaitu perihal perlu segera diwujudkannya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dalam konsep two-state solution. Selain itu juga desakan dilakukannya gencatan senjata dan pengakhiran perang di Gaza, serta kesiapan Indonesia untuk mengirimkan peacekeeping force dan medical unit untuk perawatan dan evakuasi penduduk Palestina yang terluka. SBY menilai hal tersebut menunjukkan keteguhan sikap dan sekaligus inisiatif pemimpin Indonesia untuk ikut mengatasi peperangan di Gaza. Lebih lanjut dalam cuitannya pada 3 Juni 2024, sebagai warga negara Indonesia dan sekaligus mantan presiden, SBY mengaku bangga dan mendukung penuh langkah Prabowo tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, kalau kita lihat bahwa memang Presiden ke-6 ini dulunya memang sudah sempat memberikan bantuan juga nih terkait isu yang Palestina hadapin saat ini. Dan saat ini Presiden terpilih Prabowo Subianto luar biasa sekali ya. Kalau kita lihat sangat luar biasa. Bahwa banyak sekali dibilang Indonesia ini menjadi garda terdepan tepatnya, terutama sebagai Menteri Pertahanan juga. Dan juga sebagai Presiden terpilih nanti untuk membantu saudara-saudara kita. Memang ini komitmen Indonesia sejak awal. Memang kalau kita melihat dari sejarah, Palestina ini punya peran besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Tentunya ini langkah dari Presiden terpilih Prabowo Subianto ini selaras dengan pemerintahan sebelumnya, Presiden Jokowi yang selalu menjadi garda terdepan untuk selalu menyuarakan kemerdekaan untuk Palestina. Dan yang perlu saya menyoroti adalah ini bukan peperangan lagi pemirsa sebenarnya. Ini adalah pembantaian, penghangusan, ini adalah sebuah gerakan genosida lebih tepatnya. Ini sangat-sangat melanggar HAM gerakan-gerakan Israel seperti ini. Dan ini bukan peperangan lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak SBY, ini mengapresiasi bahwa Indonesia selalu menolak peperangan yang ada di Palestina antara Palestina dengan Israel. Tapi yang perlu saya tegaskan lagi, ini adalah bukan peperangan, tapi ini adalah pembantaian dan ini lebih tepatnya adalah genosida. Ya, kita harus juga terus menyuarakan suara-suara saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Seperti kita lihat di sosial media ini penderitaan rakyat Palestina ini sangat menyedihkan sekali. Benar sekali, menjadi perhatian kita sesama ya. Kalau melihat bahwa all eyes on yang Rafah ini betul. Juga udah, dan juga saudara-saudara kita yang di Papua juga sangat-sangat berdampak musibah saat ini. Betul. Nah, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana ini ada terkait dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Menteri dari Pertahanan Amerika Serikat Austin melakukan pertemuan di sela kegiatan HSS Shangri-La Dialog 2024 di Singapura. Dan juga pertemuan ini dimaksud untuk memperkuat kemitraan jangka panjang antar kedua negara. Di sela kegiatan IISS Shangri-La Dialog 2024 di Singapura, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin sekaligus menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Amerika Serikat dalam hal kerjasama kedua negara guna memodernisasi peralatan pertahanan Indonesia untuk memenuhi kekuatan TNI. Prabowo mengatakan kedua negara menyadari pentingnya kerjasama bilateral dalam modernisasi pertahanan untuk mengembangkan kemampuan dalam menghadapi berbagai ancaman dengan efektif. Dengan diskusi yang terjalin, harapannya Indonesia dan Amerika Serikat terus berkolaborasi serta memperkuat ikatan antara kedua negara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, selama menjabat memang seperti kita ketahui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini selain menyoroti SDM aparat keamanan kita, ini juga terkait dengan alutsista. Karena memang kalau kita melihat dengan negara-negara tetangga kita, memang ini alutsista Indonesia dapat dibilang ini yang paling rendah. Tapi dengan hadirnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sejak tahun 2019 atau 2020 menjabat sebagai Menteri Pertahanan, ini kalau kita melihat peningkatan alutsista yang kita punya, kekuatannya ini meningkatkan
ranking Indonesia untuk di kawasan Asia Tenggara seperti itu. Ya benar sekali Andi, dan juga pemirsa juga pasti melihat bahwa presiden terpilih ini banyak sekali kunjungan ke dibilangnya Menteri Pertahanan luar negeri lainnya untuk membahas bagaimana nanti hasilnya yang baik, kerjasama yang baik untuk alat-alat pertahanan di Indonesia. Dan informasi ini masih berkaitan dengan Menteri Pertahanan, di mana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini mengingatkan kepada para pimpinan Cina dan Amerika Serikat untuk bersikap arif dan bertanggung jawab dalam persaingan memperkuat dominasi secara global. Prabowo menegaskan kedua negara harus tetap memberi manfaat kepada negara lain yang selama ini bergantung dan mengandalkan. Saat menjadi pembicara di Shangri-La Dialog ke-21, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali menegaskan pentingnya kebijaksanaan terutama bagi Cina dan Amerika Serikat yang tengah bersaing. Prabowo menyerukan kepada pemimpin peradaban kedua negara tersebut agar mengingat tanggung jawab kepemimpinan secara global. Dan untuk menuju hal tersebut, diyakini dapat dicapai melalui kolaborasi serta kerjasama yang baik. Selain itu, Prabowo juga menilai bahwa rasa nasionalisme perlu diimbangi dengan jiwa patriotisme sebagai bekal untuk bekerja sama menuju kebijaksanaan. Once again, we call upon the leaders of the great Chinese civilization, as well as the leaders of the United States and its Western allies, representing also the great Western civilization, to rise to the great responsibilities in their leadership role as global powers. We, the nations of this world, depend and rely and demand the wisdom, the statesmanship, and the benevolence of the great powers. We are convinced that the leaders of the great powers can coexist with each other, can cooperate, can collaborate in the pursuit of the common good of humanity. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan informasi berikut ini pemirsa, usai menghadiri acara opening reception IISS Shangri-La Dialog ke-21 di Singapura, Menteri Pertahanan sekaligus juga Presiden terpilih Prabowo Subianto melanjutkan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Ya, pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, bertemu dengan Perdana Menteri Singapura yang baru, Lawrence Wong, di Istana Singapura pada Sabtu 1 Juni. Prabowo yang mengenakan setelan jas berwarna abu-abu dan berpeci hitam, langsung disambut hangat oleh Lawrence Wong. Dalam pertemuan ini, Prabowo turut menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada Wong atas sambutan hangatnya dalam acara opening reception IISS Shangri-La Dialog edisi ke-21 tahun 2024. Tak hanya itu, Prabowo yang juga selaku Menteri Pertahanan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terjalinnya komunikasi yang baik antar Indonesia dan Singapura, terlebih kerjasama di bidang pertahanan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, baik pemirsa dan juga Dewi, dalam IISS ini selain pertemuan bilateral, ini ada momen juga, momen berpelukan terjadi saat Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu Presiden Timor Leste Jose Manuel Ramos Horta. Dan juga hal ini menurut Prabowo menunjukkan bahwa kini Indonesia dengan Timor Leste menjadi sahabat baik. Terekam momen menarik saat Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Timor Leste Jose Manuel Ramos Horta. Prabowo dan Horta saling berpelukan serta berbincang bersama sambil menuju ke meja jamuan makan. Suasana pun semakin hangat dikala Prabowo terlihat tertawa bersama, merangkul hingga menepuk pundak Horta. Dalam sesi tanya-jawab di gelaran IISS Shangri-La Dialog 2024, Prabowo bahkan mengungkapkan bagaimana Indonesia dulunya memiliki konflik dengan Timor Leste, tetapi kini menjadi sahabat baik. Meski konflik antara Indonesia dan Timor Leste pernah terjadi, namun upaya untuk menurunkan ketegangan terus dilakukan. East Timor, for many years, I was involved in the East Timor conflict. Now, can anybody imagine that I will sit on the same table with President Ramos Horta? Can you imagine, maybe there's a photograph or a video last night, we were hugging each other
we were walking hand in hand, and he has invited me to East Timor. I'm thinking about it. In my lifetime, we had conflicts with Malaysia, with Singapore. But now, we are the best of friends. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wah, hal ini adem sekali ya kalau kita melihat bahwa memang dari dulu kalau kita melihat bahwa Timor Leste dan Indonesia ini sangat-sangat bersih tegang. Tapi untuk saat ini saya melihat bahwa presiden terpilih kita sudah membuka atau sudah menjalin hubungan yang baik kembali. Ya, tentunya kalau kita melihat ini, kalau kita lihat track record dari presiden terpilih kita, Prabowo Subianto, ini dia juga terlibat dalam peperangan yang terjadi antara Timor Leste dengan Indonesia dahulu. Namun sekarang memang semuanya sudah cair, sudah baik-baik saja, hubungan antar dua negara sudah baik-baik saja seperti itu. Dan yang perlu diapresiasi, ini presiden terpilih Prabowo Subianto juga belum menjabat, sudah pertemuan bilateralnya banyak sekali. Benar sekali, gitu. Dan kita melihat bahwa memang pertemuan nggak bisa diam ya. Iya, nggak bisa diam nih presiden terpilih kita satu ini ya. Dan semoga apapun kebijakan yang dilakukan ini merupakan kebaikan untuk Indonesia tepatnya nanti. Dan informasi lainnya akan kami janjikan ini dengan informasi penting soal IKN. Namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Ya, selamat malam pemirsa, Anda masih bersama kami menyaksikan Menyapa Malam. Dan informasi akan kita lanjut, berita berikut ini pemirsa, Presiden secara resmi telah menerima permintaan pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pada hari ini. Ya, Mensesnek Pratikno menyampaikan terima kasih kepada Ketua dan Wakil Ketua IKN atas kinerja percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Pihak istana memberikan keterangan pers mengenai mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN pada hari ini. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut bahwa Presiden Jokowi telah menerima surat permohonan pengunduran diri terlebih dahulu dari Wakil Kepala Otorita IKN, Doni Rahayu. Kemudian Presiden juga menerima surat pengunduran diri dari Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono. Baru saja Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Lebih lanjut, Pratikno menyampaikan hari ini telah terbit keputusan Presiden Kepres tentang pemberhentian dengan hormat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN imbas dari surat pengunduran diri kedua pimpinan Otorita IKN tersebut. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN
dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Oke, kalau kita lihat bahwa memang sebelumnya ada Pak Bambang ya, lebih tepatnya Pak Bambang dan juga Pak Doni ini yang menjabat untuk menjadi sebagai kepala otorita dan juga sekaligus IKN. wakil otorita IKN. Tapi yang jadi pertanyaan Dewi, mengapa ini menjelang detik-detik ya? nih, Itu menjadi pertanyaan kita semua. 17 Agustusan di IKN, kemudian juga kan ini menteri-menteri juga rumah-rumahnya udah jadi di sana. Ini mengapa Ketua Otorita IKN dan juga wakilnya tiba-tiba saja mengajukan pengunduran diri ke Presiden Jokowi? Tapi nggak menutup mata, kan kita melihat bahwa kebijakan dari Presiden Jokowi ini juga menempatkan Pak Bambang ini sebagai bagian dari kepresidenan saat ini. Betul. Nah, kalau kita melihat dari mundurnya dua pimpinan di IKN ini kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Ini imbas dari pengunduran diri dua pimpinan Otorita IKN, Presiden melalui Mensesnek ini Pratikno menunjuk Basuki Hadimulyono sebagai PLT Kepala Otorita IKN saat ini. Dan juga Presiden ini menunjuk Wakil Menteri ATR BPN sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN guna mengamankan status tanah IKN bagi investor. Demi mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan, Presiden menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas Kepala Otorita IKN. Selain penunjukan tersebut, Presiden juga menunjuk Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Dalam kesempatan tersebut, Basuki Hadimulyono menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab pelaksana tugas sejalan dengan Kepala Otorita juga memiliki fokus yang sama, yakni mempercepat pelaksanaan program-program di IKN. Dalam pelaksanaan program di IKN, polemik status tanah menjadikan penunjukan Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN agar investor tidak ragu berinvestasi di tanah Ibu Kota Nusantara tersebut. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wah, sudah melibatkan Menteri Pertahanan, Menteri PUPR juga. Gitu. Nah, kita harapkan ini dengan adanya dinamika yang terjadi seperti ini, semoga pembangunan IKN tetap berjalan lancar. Karena memang kalau sesuai dengan target Presiden Jokowi, ini tanggal 17 Agustus tahun ini akan diadakan upacara 17-an di sana. Sudah merayakan Betul, hari ulang tahun. merayakannya di sana. Seperti sekaligus ini sekali. akan menjadi upacara penutup kepemimpinan di era Presiden Joko Widodo. Ya, kita harapkan semoga lancar-lancar saja seperti itu. Semoga kita juga diundang ya nanti. Ya, semoga kita diundang Sinpo TV. Nanti kita siaran menyapa malam di sana ya. Menyapa ibu kota lebih tepatnya nanti. Oke, dan informasi selanjutnya ini berikut ini, Andi dan juga pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia melalui kunjungan ke Taman Nasional Gunung Leuser. Ya, kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama Indonesia-Norwegia dalam upaya konservasi dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Dalam kunjungan ini, Menteri LHK Siti Nurbaya memperlihatkan keindahan Bukit Lawang yang merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser kepada Menteri Sri Mulyani dan Menteri Erickson. Ketiganya berkesempatan melihat langsung orangutan Sumatera atau Pongo ebeli, salah satu satwa yang paling terkenal di kawasan ini. Saya dan Ibu Menkyu mendampingi yang terhormat Bapak Presiden menerima Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim Norwegia, Bapak Andreas Erickson. Ini Pak Andreas, tadi kami berbicara tentang bagaimana
kerjasama MOU antara Indonesia dan Norway melalui Menteri Lingkungan Norway dan Menteri LHK-nya Indonesia. Sasaran utamanya adalah Forest and Other Land Use Nexting 2030, dan tadi diceritakan sudah ada juga dukungan konkret atau kontribusi sebagai prestasi aksi iklim Indonesia sebesar 156 juta US dollar, itu kira-kira setara dengan karbon 30,2 juta ton. Ketiga menteri tersebut sempat menyaksikan dua individu orangutan yang melompat dari dahan ke dahan di tengah pepohonan yang rimbun. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni, ketiga menteri juga sempat merekam siniar di tengah hutan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi keanekaragaman hayati dan upaya untuk penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nah, ini ada berita kriminal salah satunya. Ada informasi pemirsa, buronan nomor 1 di Thailand, Chow Walit Thongguang ini berhasil ditangkap Polri usai melarikan diri selama 7 bulan ke Indonesia. Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan Chow Walit Thongduang pernah terjerat kasus pembunuhan aparat kepolisian dan hakim hingga peredaran kasus narkoba. Wahyu menjelaskan penangkapan dilakukan atas dasar Red Notice Control dari Royal Thai Police yang dikeluarkan pada 16 Februari 2024 atas nama Chow Walit Thongduang alias Pang Nanoda. Dia mengatakan dari informasi awal, Polri mendeteksi Chow Walit berada di Medan, Sumatera Utara. Namun setelah dilakukan penyelidikan, Polri mendapatkan petunjuk bahwa Chow Walit sudah tidak ada di Sumatera Utara, tetapi sudah berangkat ke Bali. Polri kemudian membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Setelah penyelidikan, kata Wahyu, Polri bisa menemukan lokasi Chow Walit, yaitu di apartemen kembar yang berlokasi di Jalan Dewi Sri, 12 nomor 2X, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya baik pemirsa, ini kita lanjut masih terkait dengan kasus yang menjerat warga negara Thailand. Lebih tepatnya ini Kepolisian Republik Indonesia berhasil menangkap buronan Thailand Chow Walit Thongduang alias Siapaeng Nonat di kawasan Badung, Bali pada Kamis 30 Mei 2024. Chow Walit ditangkap polisi di sebuah apartemen setelah menjadi buronan selama 7 bulan. Buronan Thailand bernama Chow Walit Thongduang alias Siapeng alias Sulaiman yang melarikan diri ke Indonesia berhasil ditangkap oleh polisi di sebuah apartemen di Badung, Bali pada Kamis 30 Mei 2024. Kadip Hubinter Polri Irjen Pol Krisnamurti menyampaikan, Chow Walit Thongduang merupakan pimpinan gangster yang melarikan diri dari penjara dan pernah melakukan pembunuhan terhadap petugas polisi dan anggota hakim. Krisna menyebut Chow Walit melarikan diri dari penjara dan sudah tinggal di Indonesia selama 7 bulan. Krisna juga mengatakan bahwa pelaku tidak melawan perlawanan terhadap petugas kepolisian saat dilakukan penangkapan. Adapun proses pencarian dilakukan Polri usai Interpol menerbitkan Red Notice buronan nomor 1 Kepolisian Thailand. Kami mendapatkan perintah dari Bapak Kapolri dan didapatkan dari hasil koordinasi dengan pihak Thailand betapa seriusnya tersangka yang dihadapi. Gangster kelas 1 melarikan diri dari lapas selama 7 bulan berada di Indonesia dengan membunuh polisi dan menembak anggota kehakiman. Dan ini menjadi tekanan bagi aparatur penegak hukum di sana, sehingga hasil pencarian kami dengan rekan-rekan Bareskrim dengan dibantu yang sangat aktif Polda Sumut, Polda Bali, serta Polda Aceh, alhamdulillah pelaku dapat ditangkap. Pada saat penangkapan saya sampaikan dengan tegas kepada seluruh tim, menggunakan SWAT tim dan hati-hati mengingat pelaku adalah nomor 1 buronan di sana, apapun bisa terjadi. Hasil yang kami dapat, pelaku dapat ditangkap tanpa perlawanan meskipun semuanya sudah dikunci dalam segala titik.
Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Keren Pak Polisi, dapat menangkap yang udah jadi buronan 7 bulan lamanya ya. Nggak perlu sampai 8 tahun Nah, depannya. yang kami harapkan nih kalau yang 7 bulan saya ketangkep, kami harapkan yang 8 tahun buron nih juga semoga ketangkep. Benar gitu. sekali, karena memang kalau kita lihat belum selesai nih, makin kesini makin kesana pembahasannya. Iya, ini Wah. dinamikanya masih terus terjalin. Nih, tapi kita makin lama kok makin melebar ya pembahasannya. Kenapa kasus Nina? Ini kan kasus soal narkotika, kasus Thailand ya kita greget. Pasti pemirsa yang di rumah juga greget seperti itu dengan kasusnya. Udah sampai mana ya kasusnya? Pasti gitu. Update-nya. Dan kalau kita ini ya kita apresiasi pihak kepolisian telah menangkap buronan yang satu ini. Memang kasus yang membahayakan juga ya ketika sekali. dia berada di Indonesia, berani-berani sekali di Karena memang selain kasus narkoba ini terlibat juga pembunuhan polisi dan juga hakim. Ini tindak pidananya berlapis sekali. Ya kita tunggu update dari pihak kepolisian nanti tahanan ini atau tersangka ini nanti dijerat dengan pasal berapa saja, kemudian ancamannya sampai apa gitu. Benar Apakah sekali. sampai hukuman mati atau hanya seumur hidup? Yap, benar sekali. Dan informasi berikut ini Andi, namun usai jeda berikut kita kasih spill-nya ini mengenai haji. Ya, betul. Ya, informasi ini akan kami sampaikan, namun usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia Sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia Sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Menyapa Malam Sinpo TV. Kita lanjutkan informasinya. Ini terkait dengan jamaah haji warga negara Indonesia yang ditangkap otoritas Arab Saudi karena menggunakan visa haji palsu. Pihak Arab Saudi langsung melakukan deportasi pada jamaah haji dan diblokir masuk ke Saudi selama 10 tahun. Sebanyak 22 warga negara Indonesia ditangkap aparat keamanan Arab Saudi karena menggunakan visa haji palsu di negara Arab Saudi. Awal mula ada 24 orang jamaah yang ditangkap aparat Saudi, 2 orang merupakan koordinator rombongan dan 22 jamaah sebagai korban. Jemaah haji yang datang ke Arab Saudi dengan membawa visa ziarah, namun mereka mengikuti proses ibadah haji. Jemaah haji non-visa haji ditangkap saat mengambil miqat di Bir Ali. Saat dirazia, jemaah tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen pendukung perhajian ketika meninggalkan Bir Ali menuju Mekah. Jemaah haji yang melakukan pemalsuan langsung dideportasi dan ban oleh aparat keamanan dan langsung diblokir untuk datang ke Arab Saudi selama 10 tahun ke depan. Korjen RI Yusron B. Ambari sudah memulangkan 22 orang ke tanah air pada Sabtu kemarin. Namun untuk 2 orang yang menjadi koordinator rombongan masih mengikuti proses hukum yang berlaku dan dikenakan denda Rp50.000 atau sekitar 43 juta rupiah, serta ditahan 6 bulan dan ban 10 tahun oleh pihak Arab Saudi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wah, kalau kita lihat informasinya memang ada 24 masyarakat ini sudah diamankan dan 22 lagi dideportasi dan 2 orang ini menjadi biang
dari bandarnya bandar ya, dari penyebaran visa haji palsu. Ini sangat disayangkan sekali ketika masyarakat kita atau masyarakat seluruh umat muslim yang ada di dunia ini ingin menjalankan ibadah haji, tentunya harus dilandasi dengan hati yang suci, kemudian cara-caranya juga harus yang benar. Karena kalau kita menempuh jalan yang tidak benar, kita tidak tahu apakah hajinya akan mabrur atau tidak gitu. Semoga dari pihak haji dan juga masyarakat yang terlibat untuk hal ini ya, yang berdampak, apalagi mereka hanya niat untuk beribadah ini mendapatkan damaian dalam hatinya lah gitu kan ya. Karena sangat-sangat disayangkan sekali. Sangat sekali disayangkan. Dan termasuk juga ini ada informasinya Andi dan pemirsa, 24 warga negara Indonesia ini diamankan oleh aparat keamanan Arab Saudi di Miqat Masjid bin Ali Madinah. Ya, mereka dilarang untuk masuk Mekah karena menggunakan visa ziarah untuk berhaji. Petugas penyelenggara ibadah haji kembali mengingatkan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji untuk memastikan visa yang dimiliki adalah visa haji. Petugas penyelenggara ibadah haji kembali mengingatkan umat Islam Indonesia yang akan berhaji harus memastikan telah memiliki visa haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Visa yang dapat digunakan untuk berhaji adalah yang visa haji yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, yaitu visa haji reguler, visa haji khusus, dan visa haji mujamalah. Anggota Media Center Haji Widi Dwinanda menyampaikan setidaknya ada 3 landasan ketentuan yang menegaskan bahwa berhaji harus menggunakan visa haji, bukan visa ziarah. Serta ada 4 alasan yang disampaikan dalam fatwa tersebut. Terdapat 2 jenis visa haji Indonesia yang legal, yaitu visa haji kuota Indonesia atau kuota haji reguler dan haji khusus, dan visa haji mujamalah atau undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Haji dengan visa mujamalah ini populer dengan sebutan haji furoda, yakni haji yang menggunakan visa undangan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Jemaah yang menggunakan visa ini wajib berangkat melalui penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Landasan kedua, Fatwa Hay'ah Kibaril Ulama Saudi yang mewajibkan adanya izin haji bagi siapapun yang ingin menunaikan haji. Ada 4 alasan yang disampaikan dalam fatwa tersebut. Pertama, kewajiban memperoleh izin haji didasarkan pada apa yang diatur dalam syariat Islam. Kedua, kewajiban untuk mendapatkan izin haji sesuai kepentingan yang disyaratkan syariat. Hal ini akan menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji. Ketiga, kewajiban memperoleh izin haji merupakan bagian dari ketaatan kepada pemerintah. Keempat, haji tanpa izin tidak diperbolehkan, sebab kerugian yang diakibatkannya tidak terbatas pada jemaah saja, tetapi meluas pada jemaah lain. Menurut fatwa tersebut, tidak boleh berangkat haji tanpa mendapat izin, dan berdosa bagi yang melakukannya karena melanggar perintah pemerintah. Hingga saat ini jemaah haji yang sudah tiba di Tanah Suci berjumlah 139.421 orang yang terbagi dalam 355 kelompok terbang. Jemaah yang wafat di Tanah Suci hingga saat ini berjumlah 28 orang. Tim Sinpo TV melaporkan. Ya, ini merespon adanya kasus 24 orang WNI yang ditangkap otoritas Arab Saudi yang menggunakan visa ziarah atau non-haji. Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin berharap agar pelanggaran ini tidak terulang kembali. Dan hal ini dilakukan lantaran pemerintahan Indonesia dan Arab Saudi telah memiliki aturan. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menekankan agar Biro Travel Perjalanan Ibadah Haji tidak memberikan peluang untuk mengeluarkan visa ziarah atau non-haji yang bisa mengakibatkan jamaah terkena pelanggaran. Pernyataan Wapres tersebut menanggapi 24 WNI yang tertangkap oleh aparat keamanan Arab Saudi karena menggunakan visa ziarah atau non-haji saat razia di Masjid Bir Ali. Besar harapan Ma'ruf agar tidak terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan jamaah haji maupun travel haji. Hal itu dikarenakan pemerintah Indonesia sudah memiliki kesepakatan yang baik dengan pemerintah Arab Saudi. Ya, saya kira ini tidak boleh terjadi lagi ya. Adanya pelanggaran-pelanggaran itu ya, karena ini kita sudah punya kesepakatan yang baik dengan Saudi untuk mematuhi semua aturan-aturan itu. Karena itu saya harap
dari kalangan travel tidak memberi peluang ini untuk terjadinya hal seperti ini. Ya. Oleh karena itu pemerintah akan mengusahakan supaya hal ini memang tidak terjadi lagi, dan yang sudah terjadi kita harapkan ini bisa kita selesaikan dengan baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nah, ini ada informasi juga nih, kalau misalnya kita dimanapun, negara apapun pasti punya peraturan ya, untuk apalagi banyak masyarakat yang berkunjung ke negara mereka. Nah ini termasuk kalau Arab Saudi nih. Betul, kalau kita menyoroti kasus dari 24 WNI ini yang berkasus di sana ini, yang pertama sangat-sangat memalukan. Kemudian juga kalau kita melihat track record hubungan baik antara Indonesia dengan Arab Saudi, ini sangat baik. Karena kalau kita ketahui memang kuota haji kita di tahun ini tuh ditambah oleh pemerintah Arab Saudi. Ini jangan sampai kita mencoreng kasus-kasus yang seperti ini. Dan mensia-siakan lebih tepatnya ya, karena sudah masuk. Nah ini kalau kita juga berkaca dengan kasus ini juga, kalau kita ketahui ini yang tadi diinformasikan bahwa visa dari 24 WNI ini adalah visa untuk berziarah, tapi ditemukan sama petugas Arab Saudi, petugas kepolisian di sana, bahwa ini visa ziarah tapi disalahgunakan untuk beribadah haji. Gitu. Visa haji, karena memang ketentuannya visa haji ya haji gitu. Betul. Ya, lebih tepatnya. Dari informasi ini berikut ini pemirsa, jemaah haji gelombang pertama yang berada di Madinah secara keseluruhan sudah diberangkatkan ke Mekah. Ya, namun beberapa jamaah belum dapat berangkat karena masih dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia dan rumah sakit di Madinah. Jemaah haji yang sudah tiba di Tanah Suci berjumlah 154.410 jemaah. Petugas penyelenggara ibadah haji daerah kerja Madinah melepas rombongan terakhir gelombang 1 dari kloter BPN 07 usai mengambil miqat di Bir Ali dan berangkat menuju Makkah untuk melaksanakan umroh wajib. Seluruh jemaah di Madinah telah diberangkatkan ke Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan umroh wajib dan dilanjutkan menjalani tahapan puncak haji. Kecuali jemaah yang masih dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia dan rumah sakit di Madinah belum dapat berangkat. Anggota Media Center Kementerian Agama Widi Dwinanda sampaikan, setelah melakukan pendataan pembimbingan ibadah haji, PPIH memfasilitasi jemaah sakit untuk miqat dan juga berihram di Bir Ali dan melaksanakan umroh wajib. PPIH akan melakukan pendataan. Selanjutnya, PPIH akan membawa jemaah tersebut menuju Mekah setelah sebelumnya pembimbing ibadah memfasilitasi jemaah sakit untuk miqat dan berihram di Bir Ali, lalu melaksanakan umroh wajib. Momentum menjalani puncak haji di Arafah, Musdalifah, Mina, dan lempar jumrah menuntut kesiapan prima, khususnya ketahanan fisik yang menjadi salah satu prasyarat jemaah dapat menjalankan tahapan ar-musna dengan lancar. Masa menunggu puncak haji, selain mendalami manasik haji, banyak pula jemaah yang memanfaatkan waktu tersebut untuk tawaf sunnah atau ibadah umroh. Bahkan sebagian jemaah melakukan umroh hingga berkali-kali. Aktivitas tawaf sunnah dan umroh berkali-kali ini dapat menurunkan ketahanan fisik dan rentan memicu kambuh penyakit bawaan pada saat puncak haji mendatang. Karenanya, jemaah diimbau untuk membatasi ibadah umroh dan aktivitas ibadah sunnah yang berpotensi menguras energi. PPIH khususnya yang menangani jemaah lansia dan disabilitas serta tim penanganan krisis. PPIH khususnya yang menangani jemaah lansia dan disabilitas serta tim penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jemaah haji secara reguler, melakukan visitasi dan juga edukasi jemaah setiap sektor terkait pelaksanaan safari wukuf dan tanazul jemaah lansia dan disabilitas. Intensifikasi sosialisasi dan juga edukasi tentang pelaksanaan safari wukuf dan tanazul ini diharapkan dapat mendorong jemaah serta perangkat kloter mempersiapkan diri dengan baik mengikuti tahapan ar-musna mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita berdoa dan berharap semoga masyarakat di sana yang sedang sakit dapat lekas sembuh, tepatnya. Tetap menjaga kesehatan. Betul, apalagi, semoga ibadah hajinya lancar ya amin. Saat menjalankan ibadah. Kondisi di sana memang cuaca di sana sedang tidak baik ya. Panas-panas banget sampai 42 derajat Celcius. Itu di India aja udah 50 derajat bahkan itu informasinya. Benar sekali. Dan oke, kita lanjut nih informasi berikut ini. Pemirsa, menjelang Idul Adha, harga cabai di Pasar Senen, Jakarta mengalami penurunan sejak pekan lalu.
Ya, penurunan harga cabai ini diakibatkan tingginya pasokan cabai yang didistribusikan kepada para pedagang. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai di Pasar Senen, Jakarta mengalami penurunan. Menurut pengakuan salah satu pedagang cabai, penurunan harga ini sudah berjalan selama sepekan. Saat ini harga cabai rawit merah menjadi Rp35.000 dari sebelumnya Rp50.000. Sementara cabai keriting Rp45.000 dari sebelumnya Rp50.000. Murahnya harga cabai di Pasar Senen ini dikarenakan jumlah pasokannya yang masih tinggi ketersediaannya dan kelancaran distribusi dalam pemasaran. Ini menurun jauh. Justru menurun. Iya. Dari sebelumnya berapa, Bu? Ya sebelumnya sampai 50, 45. Sekarang rawit merah 35 utuhnya. Iya. Cabai keriting 45.000. Cabai keriting saat ini 45.000. Iya. Yang sebelumnya? Sebelumnya sampai 60, 50. Oke. Kalau jenis cabai yang lain, Bu, ini kan Ibu ada lumayan banyak ya, Bu? Iya. Cabainya. Iya. Boleh Cabai rawit hijau caplak ya. 40. Itu 40.000 per kilogramnya saat Iya, ini. Kalau cabai merah yang besar itu bagaimana, Bu? Itu 45. Itu 45 per kilogram. Iya. Berarti artinya saat ini justru mengalami penurunan. Iya, penurunan. Namun apakah nanti ada kemungkinan terjadi kenaikan harga begitu, Bu, menjelang 1 minggu atau 7 hari Idul Adha nanti? Ya mungkin biasanya begitu. Oh, kalau barang kayak gini nggak bisa ditentukan deh. Itu kan tinggal barangnya banyak atau dikitnya. Kalau nggak kayak beras, kalau ini mah nggak bisa naiknya berapa nggak bisa. Berarti tergantung dari ketersediaan. Iya, ketersediaan di sana, pemetikan di petani. Dari Jakarta, Meisi Regar, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Ya, Dewi dan juga pemirsa, ini terkait masih jelang Idul Adha ini, harga ayam potong kini berada di angka Rp33.000. Dengan jumlah pasokan yang terbilang melimpah, menjadi alasan ayam potong mengalami penurunan harga. Harga daging ayam potong saat ini berada di angka Rp33.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp38.000 per kilogram. Seorang pedagang daging ayam, Desi, menuturkan jumlah pasokan daging ayam tercukupi selama sepekan ini dan sangat mudah didapatkan. Kenaikan harga hanya berlaku pada jenis ayam Bangkok saja, yang kini mencapai Rp150.000 dari sebelumnya Rp130.000. Kalau sekarang sih sudah stabil, seminggu kemarin mah mahal. Sekarang ini harganya berapa? Saat ini sekilo 33. Lagi kemarin sekitar 3-4 hari yang lalu itu 36. 36.000. Ya. Berarti justru mengalami penurunan ya. Tapi apakah nanti menjelang 1 minggu atau 7 hari Idul Adha akan mengalami kenaikan biasanya? Bisa jadi sih. Bisa jadi. Mungkin sekarang lagi dikasih turun dulu nih. Nanti menjelang Idul Adha seminggu 3-4 hari bisa naik lagi. Namun untuk pembelian dari masyarakat atau konsumen sendiri terhadap daging ayam ini mengalami peningkatan atau masih relatif sama, Bu? Sama aja. Untuk pemasoknya bagaimana, Bu? Apakah daging ayam ini sulit didapatkan saat ini atau justru mudah? Kalau daging ayam negeri sih gampang ya, biasa. Cuma ayam ini nih yang susah, ayam telur. Oh, ayam telur iya, susah didapatkannya gede, gitu. ya. Berarti stoknya terbatas gitu. Dia juga mahal. Untuk berapa, Bu, harganya kisaran harganya? Sekarang jual 160. Kalau normal mah biasanya 13. 160.000 itu per ekor. Iya. Sebelumnya berapa, Bu, harganya? 130. Lagi lebaran juga lebih murah, lebaran Idul Fitri itu 150. Dari Jakarta, Meis Regar, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Nah, hal-hal kayak gini nih senang sekali jadi ibu rumah tangga tepatnya. Ya. Bersyukur sekali Harganya karena harga stabil, apalagi mendekati Idul Adha. Betul, ini mama saya di rumah jadi bisa masak nih. Iya, benar karena sekali. kalau harga cabai tinggi, ini jadi mikir-mikir mama saya nih mau masak apa enggak. Nanti saya jadi nggak makan rendang lagi nanti. Wah, tapi kita nggak tahu kan ini ayam yang turun. Betul. Kalau daging seperti apa ya? Ya, ini nanti akan kami pantau terus terkait dengan harga-harga kebutuhan bahan pokok. Tapi yang perlu diinformasikan, pada minggu lalu di Pasar Keramat Jati untuk harga telur ayam ini sudah mengalami penurunan Dewi dan juga pemirsa. Tapi dengan menurunnya harga telur di sana, ini kalau kata pedagang di Keramat Jati pada minggu lalu, ini juga belum membalikkan omset penjualan mereka gitu. Ini para pembeli ini belum mengetahui dengan harga yang turun
yang sudah turun atau yang lebih tepatnya sudah stabil. Semoga ya, semoga segera dilakukan penanganan, semoga harga menjadi stabil lebih tepatnya. Jadi hal menguntungkan. Kita juga tidak rugi banget, juga pedagang juga tidak rugi banget. Dan informasi lainnya akan kami sampaikan juga pemirsa, tetaplah bersama kami dengan Menyapa Malam Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kanan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi. Saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cerita terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Anda masih bersama kami dalam Menyapa Malam bersama saya Dewi Manik dan saya Andi Rezaldi. Dan kita lanjut informasi berikut ini, Andi dan juga pemirsa. Terjadi kebakaran di salah satu bengkel yang berada di Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. 4 unit pemadam kebakaran dikerahkan memadamkan api. Kebakaran diduga berasal dari percikan api yang mengenai bensin. Peristiwa ini berawal saat pemilik bengkel tengah menambal ban sepeda motor. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian usai menurunkan 4 unit mobil damkar. Warga terlihat berlarian dan panik dikarenakan takut api tersebut dapat merembet ke rumah warga lainnya. Saat petugas damkar tiba, bengkel tersebut sudah hangus terbakar dan tidak tersisa apapun. Beruntung petugas damkar berhasil memadamkan api. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditafsir mencapai 30 juta rupiah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi berikut ini masih seputar dengan kebakaran di mana api berkobar hebat di kawasan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Minggu malam kemarin. Dalam peristiwa ini, pemadam sempat kesulitan dalam memadamkan api. Beruntung dalam waktu 1 jam, api berhasil dipadamkan. Kurang dari 1 jam, tim gabungan pemadam kebakaran BPKPMK Kabupaten Tanah Bumbu berhasil memadamkan kebakaran di Gang Rahayu Batu Licin. Tampak api berkobar hebat melalap bangunan rumah. Sementara itu, tim relawan saling menginformasikan untuk meminta bantuan unit pemadam meluncur ke lokasi. Tampak warga panik berlarian berusaha untuk memadamkan api.
Para relawan melalui broadcast WA juga meminta kepada pihak PLN untuk memadamkan aliran listrik untuk menghindari bahaya akibat setrum dan konsleting. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sangat disayangkan sekali kalau misalnya kita mendapatkan informasi bahwa terjadi kebakaran seperti ini ya. Pasti banyak memakan kerugian tepatnya. Betul. Nah ini kalau kita ketahui memang bensin itu adalah bahan bakar yang mudah terbakar gitu. Benar. Ini dengan percikan api sedikit langsung ini yang harus kita jaga gitu. Bahan-bahan yang mudah terbakar ini tolonglah dijauhkan mungkin dari jangkauan anak-anak, kemudian dari jangkauan orang yang merokok. Ini banyak sekali kejadian kebakaran akibat bensin, lebih tepatnya ini disebabkan oleh puntung rokok kebanyakan. Nah ini yang harus jadi perhatian masyarakat juga untuk melihat sekitarnya gitu ya. Kalau ada hal-hal yang berbahaya, ini supaya menjadi garda terdepan untuk melakukan pencegahan supaya tidak terjadi kebakaran seperti 2 berita sebelumnya tadi. Benar sekali, semoga ini menjadi pelajaran lebih tepatnya ya. Pemirsa, dan ada informasi berikut ini pemirsa, sejumlah juru parkir liar ini terjaring razia parkir liar yang digelar petugas gabungan dari Sudin Perhubungan dan Satpol PP Pemkot Jakarta Barat. Ya, mereka terjaring di sejumlah tempat pertokoan, tempat makan dan minimarket di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Razia juru parkir liar digelar petugas gabungan dari Sudin Perhubungan dan Satpol PP Kota Jakarta Barat di sejumlah tempat parkir di kawasan Grogol, Petamburan. Tak sedikit dari mereka panik saat melihat kedatangan petugas. Aparat gabungan mengamankan sejumlah juru parkir liar yang menjaga area parkir pertokoan di lokasi tersebut. Tak hanya pertokoan, petugas turut menjaring juru parkir liar di tempat makan dan minimarket. Dalam razia ini, petugas berhasil mengamankan 14 orang juru parkir liar. Keberadaan juru parkir liar ini dinilai telah mengganggu ketertiban umum karena selain tidak mengantongi izin, mereka meminta pungutan atau tarif retribusi parkir tanpa memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Mengacu pada Peraturan Daerah Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum pada pasal 10 dan 11 menjelaskan larangan bagi individu maupun badan usaha memungut uang parkir di jalan dan tempat umum kecuali mendapatkan izin dari gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Sementara sanksi bagi pelanggar dalam bentuk kurungan badan selama 10 hari dan maksimum 60 hari kurungan atau denda sebesar Rp100.000 dan maksimal Rp20 juta. Kita menyisir lokasi yaitu dari mulai Darmogot sampai dengan lokasi Dutamas, lanjut Jalan Darmogot mengarah Grogol, kita baru habis di tempat kolong flyover Trisakti. Ada berapa juru parkir yang diamankan? Hari ini kita menertibkan kurang lebih ada 14 juru parkir di masing-masing gerai Indomaret dan sekitarnya. Sanksi apa sih yang diberikan? Baik, sanksinya saat ini yaitu baru pendataan dulu, memberikan surat pernyataan agar mereka tidak mengulangi lagi pekerjaannya di lokasi yang telah kita tentukan bersama. Meski demikian, mereka hanya diberikan sanksi peringatan dan didata untuk tak lagi menjadi juru parkir liar dengan membuat surat pernyataan. Namun jika di kemudian hari mereka terjaring kembali, akan dikenakan sanksi menjalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Sementara razia ini akan terus digelar mengingat keberadaan juru parkir liar yang mengutip sejumlah uang kepada pengunjung minimarket atau pertokoan masih saja terlihat. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, ini sangat disayangkan sekali. Lagi-lagi juru parkir liar ini tidak ada habis-habis ya. Selalu menjadi atensinya. Betul, ini kita apresiasi petugas gabungan yang melakukan razia terhadap parkir liar. Ini memang sangat meresahkan masyarakat. Seperti kemarin saat laga Persija di Jakarta International Stadium itu ada yang viral di sosial media, Dewi dan juga pemirsa, ini terkait dengan parkir liar yang diselenggarakan atau yang diadakan di luar stadion. Ini menarik upah atau menarik duit sebesar Rp25.000. Kalau kata yang memvideokan, ini lebih banyak gaji juru parkir liar dibandingkan karyawan gitu. Lebih mahal kayaknya tiket untuk parkir daripada nonton ya. Itu dia, ini yang sangat disayangkan, yang kita mendukung untuk memberantas juru parkir liar yang ada di Jakarta dan tentu di seluruh Indonesia. Iya, tepatnya. Benar sekali. Saya setuju soal itu. Dan informasi berikut ini pemirsa, dalam rangka melestarikan budaya, maksud kami dalam rangka melestarikan budaya leluhur, pemerintah Desa Cijayanti, Bogor menggelar parade dongang sebagai tradisi tahun hari jadi Desa Cijayanti. Ya, parade tersebut digelar juga bertepatan pada momen hari jadi Kabupaten Bogor. Parade tradisi budaya Dongdang Berkah Hasil Bumi diikuti oleh ratusan warga. Acara yang digelar di halaman kantor Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, untuk memperingati Hari Jadi Bogor, dan juga dalam rangka Hari Jadi Desa Cijayanti yang ke-27. Kepala Desa Cijayanti Muhammad Paujan mengungkapkan,
Ini tahun kedua dilaksanakan Parade Budaya Dongdang yang diikuti 10 RW yang ada di Desa Cijayanti. Parade ini dalam rangka membawa hasil bumi panen pertanian di tiap kampungnya sebagai upaya melestarikan budaya leluhur yang mengutamakan kebersamaan gotong royong. Ke 97 ya, di tahun kedua kita menyelenggarakan, antusiasme masyarakat tahun ini sangat luar biasa. Bahkan dari 1 RW perumahan tahun kemarin tidak ikut, tahun ini mereka ikut. Ada berapa RW yang ikut? Semua 10 RW. 10 RW. Iya. Kenapa sih Pak maksud tujuannya? Ya? Maksud tujuannya apa sih? Untuk menyatukan masyarakat itu. Ya, supaya lebih guyup, ya supaya lebih berbaur juga deh. Ini tema Dongdang sendiri apa nih Pak? Ya? Tema Dongdang sendiri apa nih? Ya, hajat bumi. Hajat bumi. Nah. Hasil bumi sendiri. Ya. Dari warga? Dari warga untuk warga. Agenda ini untuk akan diikuti setiap tahun atau gimana Pak? Ya, setiap tahun insya Allah kita selenggarakan. Apa sih harapannya Pak? Ya? Harapannya apa sih? Harapannya ya masyarakat lebih sadar ya terhadap budaya Sunda yang ada di Jawa Barat. Ya mereka dari gotong royong, kerukunan semua biar berbaur lah gitu. Tidak ada batasan-batasan atau etnis, agama itu dikecualikan. Selain Parade Budaya Dongdang Hasil Bumi, pihak pemerintah Desa Cijayanti akan menggelar wayang dan menghadirkan budayawan Dedi Mulyadi yang dilaksanakan pada hari yang sama. Pentas seni yang dilaksanakan 1 hari penuh diharapkan tradisi budaya ke depan bisa dilaksanakan sehingga warga Desa Cijayanti bisa meneruskan dan melestarikannya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Keren sekali dalam rangka melestarikan budaya leluhur, agak sulit ya namanya ya. Pemerintah Desa Cijayanti Oh, ini tadi maksudnya menggelar. Cijayanti. Iya, Cijayanti Oh, tempatnya salah Andi. baca deh, Mani. Iya, karena nge-lag nih. Oh iya. Oke. Oke. Nah, selain kita mengapresiasi ini kalau dari pemerintah Kabupaten Bogor, nih kita juga mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Bogor. Benar sekali. Dan kita ikut ya dalam perayaannya Betul. ya kalau kita melihat Nah, ini Parade Dongdang. Betul. Ini sebagai langkah yang baik sekali. Ini sebagai pelestarian budaya gitu, Dewi dan juga pemirsa, ini untuk mengingatkan para anak-anak kita ataupun generasi muda kalau budaya ini tidak bisa dihilangkan. Artinya memang harus terus dilestarikan. Lebih tepatnya ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu. Wih, keren banget. Keren Dewan. sekali ya. Oke, dan informasi tadi Andi dan juga pemirsa itu menutup perjumpaan kita kali ini. Namun tetap saksikan terus ya Menyapa Malam ini Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya bersama saya Dewi Manik. Dan saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Dan Salam sehat. Sampai jumpa.